Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wassalaka ala tariqih ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami akan agamamu dan berikanlah kami ilmu tentang kitab sucimu. Alimna wa yanfa'una nafa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat bagi kami dan berikanlah manfaat bagi setiap ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Segala puji bagimu ya Allah atas segala keadaan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahawa yang benar itu benar dan beri kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami bahawa yang batil itu batil. Beri kami kemampuan untuk mengelak dan meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Kahfi untuk menjimat masa dan memanfaatkan masa. Tidak perlu panjang lebar mukadimah. Masa terlalu mahal, masa makin suntuk. Jadi terus saja kita akan sambung kajian kita surah Kahfi. Pada siri yang lepas kita telah bersama ayat yang ke-13. Saya ingatkan semula apa yang patut kita ingati dan pelajari daripada ayat 13 ialah kalimah nahnu. Tolong difahami benar kenapa Allah gunakan kalimah nahnu yang maknanya kami. Kenapa Allah tak kata aku? Betul ya? Allah ini Esa, tapi kenapa Allah tak kata aku kisahkan? Sebenarnya Allah firman kami. Itu tolong diingat semula, karena itu penting sekali. Yang kedua, kalimah naba'ahum
yang kita terjemahkan berita atau berkhabaran. Nah, kenapa di sini Allah gunakan kalimah naba yang makna Melayunya, terjemahan Melayunya ini sama dengan khobar. Kenapa digunakan nabahum bukan khobarahum? Walhal terjemahan Melayu sama ya, khobar pun khobar, naba pun khobar. Nah, kenapa gunakan naba? Itu tolong diingat semula. Kalimat ketiga, walaupun Allah ini al-haq sifatnya, maha benar, satu di antara al-asmaul husna, Allah ini punya nama al-haq. Tapi dalam ayat ini Allah kata, kami ceritakan, kami kisahkan perkhabaran tentang Ashabul Kahfi ini bil haq. Kenapa mesti ditambah dengan bil haq? Walha Allah ini sudah al-haq. Bermakna jika Allah tak kata bil haq pun, pasti apa yang Allah ceritakan benar adanya. Mustahil salah. Walaupun Allah tak kata bil haq. Nah, kenapa ada tambahan bil haq? Itu juga kita telah jelaskan. Dan yang ketiganya, yang terusnya, bahawa Ashabul Kahfi, pujian Allah kepada mereka dalam ayat ini ada 3. Pujian Allah terhadap Ashabul Kahfi dalam ayat 13 ini ada 3. Pertama, pujian Allah pada mereka ini masih muda belaka, fityah. Tetapi sungguh pun masih remaja, mereka telah mempunyai kekuatan, kehebatan, keteguhan tauhid. Rela mengorbankan apa sahaja semata-mata karena sayangkan akidah tauhidnya. Ini contoh yang luar biasa. Masih muda, bak kata kita bila masih muda kan umur masih panjang, masa depannya masih panjang, cita-citanya kata orang masa depan cerah apa ke benda ini, cerah masa depan, pasti masuk surga. Dan Allah sangat menghargai anak muda yang begitu gigih memperjuangkan akidah tauhidnya. Di dunia Allah dah tunjukkan rahmatnya, di akhirat masuk surga. Coba kalau kita renung, mana ada orang yang paling bahagia di dunia? Orang biasa lah, maksud saya bukan Nabi ya. Melebihi daripada Ashabul Kahfi. Hidup di dunia, mulai pada umur muda, kerjanya hanya tidur ya. Tidur ya. Tak ada bebanan belajar sekolah, tak pernah dimarahi cikgu, tak pernah ditengking bos, tak pernah terperangkap dalam jam, tak masuk hospital. Tak fikir apa, tidur ratusan tahun. Bangun beberapa ketika, mati. Kemudian meninggal, mati, terus masuk surga di akhirat. Coba, mana ada manusia paling bahagia itu? Kita jangan kata, dia masih rugi, kerja tidur aja, tak sempat makan nasi biryani. Apa sedapnya makan nasi biryani? Ini luar biasa pujian ini. Fityah. Dan kenapa Allah perlakuan begitu? Ya, karena mereka mengutamakan Allah. Yakni amanu bi rabbihim. Itu. Mereka beriman untuk mereka. Kalaulah orang kuat imannya, ingin dekat dengan Allah, ketika sudah lasya, itu biasa. Ya, itu biasa. Bila sudah lasya, ingin dekat pada Allah, ingin banyak zikir, ingin beramal, itu biasalah. Ini masih fityah, insyaAllah. Dan bukan itu sahaja.
Karena mereka telah beriman pada Allah. Lalu yang ketiga, Allah kata apa? Zidnahum huda. Allah tambahkan pada mereka hidayahnya. Artinya dalam diri mereka ini sudah ada hidayah. Mereka sudah menerima hidayah. Mereka sudah beriman. Kerana mereka bersungguh-sungguh mempertahankan keimanan mereka dan hidayah yang mereka telah terima, Allah tambahkan lagi keimanannya. Allah kuatkan lagi akidahnya. Allah tambahkan lagi hidayah. Jadi kalau kita ingin bertambah-tambah hidayah kita daripada Allah, ya, hidayah yang dah kita terima itu jaga betul-betul. Kalau kita mau iman kita ditambahkan oleh Allah lebih kuat, iman yang kita dah ada ini walaupun belum seberapa, pertahankan sungguh-sungguh. Jadi zidnahum huda itu sebagai balasan penghargaan Allah buat mereka kerana keimanan mereka dan hidayah yang mereka telah dapati. Ini luar biasa pujian Allah dalam ayat ini. Fityah itu yang menarik sekali. Masih muda, masih remaja. Ya, innahum fityatun ahlasul ibadah li khaliqihim. Mereka ini remaja-remaja yang telah mampu dan berjaya mengikhlaskan pengabdian dirinya semata-mata bagi Allah penciptanya. Aslamu wujuhahum libari'ihim. Mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka bagi Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rububiyahnya, melaksanakan hak-hak uluhiyahnya, imanan amiqan thabitan, dan keimanan yang sangat dalam, amiq, thabit, yang sangat kukuh. Zadahumullahu bibarakati hadal ikhlas. Lalu Allah menambahkan pada mereka dengan keberkatan keikhlasan mereka dan keteguhan mereka di atas kebenaran, hidayatan ala hidayatihim. Allah tambahkan hidayahnya ke atas hidayah mereka. Jadi hidayahnya bertambah-tambah, imannya bertambah-tambah, imanan ala imanihim, dan seterusnya. Begitu kata ulama tafsir. Baik. Sekarang kita teruskan ayat yang ke-14. Masih sambungan ayat 13. Sebab itu ayat 14 dimulakan dengan huruf waw, wa. Maknanya dan, huruf ataf, sehingga kita dalam memahami ayat ini, ayat 13 dan 14 tidak boleh terputus karena wa dan. Ya, jadi mutlaqul jam'i, tak boleh berhenti pemahaman kita, tak boleh berhenti pada ayat 13 sahaja, tapi mesti dirangkaikan, disambungkan dengan ayat 14. Baik, Allah masih cerita rahmat Allah buat mereka. Benar-benar fidyah ini manusia-manusia pilihan Allah. Ya, tidak berlebihanlah kalau kita kata mereka ni auliaullah, wali-wali Allah. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi wali-wali Allah, aulia Allah. Wali dalam pengertian kekasih Allah, ya. Bila sebut saya wali, jemaah kalian jangan terbayang orang boleh terbang, ya. Salah bin keliru tu. Salah bin keliru. Bila sebut wali aja, wah, makna ini boleh terbang. Oh, makna ini boleh makan, dia makan tapi orang lain yang kenyang. Itu bukan wali. Itu kuali namanya. Jangan salah faham sebab pengertian ramai orang ni susah, ya. Yang baris saya katakan wali daripada
Apa rudwat apa ni? Apa fi'ilnya? Fi'ilnya, rudwatnya waw, lam, ya kan? Wala yali. Wala. Kemudian menjadi isim sifat musyabihat waliyun. Ini jadi wali, ini isim sifat musyabihat. Makna wala yang dari karya wala itu wali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama, wala maknanya dekat, qarib. Makna yang kedua, wala yali maknanya menyayangi, mencintai, mengasihi. Wala yali wali yang ketiga maknanya melindungi, menjaga, memelihara dan yang sewaktu dengannya. 3 tu. Dekat, mengasihi, menyayangi, mencintai dan yang semakna dengannya. Yang ketiga melindungi, menjaga, memelihara, dan sebagainya. Bermakna kalau seseorang itu dikatakan sebagai waliullah, maknanya orang itu adalah dekat dengan Allah. Kedua, sangat mencintai Allah. Ketiga, karena ia sentiasa menjaga, melindungi agama Allah. Dari pihak Allah pula, orang itu waliullah, maknanya Allah dekat dengan orang itu. Allah cinta dan sayang orang itu. Yang ketiga, Allah menjaga, melindungi. Itulah waliullah yang sebenar. Jadi bila Allah jaga, ya Masya Allah. Bila Allah dah dekat, Allah sayang, Masya Allah. Tentulah Allah bagi dia karamah. Karamah maknanya kemuliaan. Dan karamahnya luar biasa, bukan sekadar boleh terbang. Bahkan Imam Syafi'i kata, bila kamu melihat ada orang boleh terbang, jangan kamu segera mengatakan dia waliullah selagi amal ibadahnya tidak menepati syarat. Macam mana kita sebut sebagai waliullah? Solat tidak pernah, hanya betapa je. Dia kata, nampak saya, awak nampak je saya tak solat, tapi hakikatnya saya dah solat. Wah, solat hakikat. Awak nampak kami tak puasa, tapi hakikatnya saya puasa. Sebab bila sebut wali, kadang-kadang ramai orang mahu itu itulah orang yang boleh melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Boleh terbang lah, boleh jalan atas laut lah, boleh sembahyang Jum'ah di 2 tempat lah. Jum'ah malam orang ni sembahyang di Bangsa, tapi ada orang jumpa di sembahyang di Putrajaya. Dia berada di 2 tempat pada masa yang sama. Bukan, tak ada kena-mengena wali dengan itu. Boleh jalan di atas bara api tapi tak terbakar ke. Wali ni pengertiannya. Dan memang bila Allah sudah mencintai hambanya, bila Allah sudah dekat dengan hambanya, bila Allah sudah menjaga dan melindungi hambanya, pasti Allah bagi karamah. Karamah itu kemuliaan. Di Melayu kan jadi keramat. Kan, jadi keramat ya. Keramat sikit. Kalau banyak, ya Datuk keramat lah, banyak. Dan karamahnya luar biasa. Contoh, orang lain mungkin Allahumma mohon pada Allah berdoa banyak kali, berhari-hari, berminggu, mungkin belum makbul. Bila orang sudah menyebut taraf waliullah, baru Allahumma pun makbul. Itu karamah. Orang lain mungkin baca ayat kursi puluhan kali, iblis belum lari. Waliullah belum pun baca ayat kursi, iblis semuanya lari, setan lari. Contohnya Umar bin Khattab. Itu nama waliullah, itu namanya karamah. Umar sedang khutbah di Madinah, melihat tenteranya
terperangkap musuh, dikepung oleh musuh di Syam. Umar mengarahkan tentunya untuk naik bukit. Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal. Dan tenteranya di negeri Syam mendengar arahan Umar. Bahwa Umar waktu sedang khutbah, jamaah bingung. Apa pasal ni yang tiba-tiba gunung, gunung, gunung. Khutbah apa ke benda? Macam mana Umar boleh tahu? Itulah karomah. Allah beri keistimewaan yang orang lain tak dapat. Uthman boleh mengetahui. Uthman bin Affan, ada sahabat masuk ke majlis Uthman. Uthman kata, hendaklah kamu segala bertaubat pada Allah, karena aku nampak ini ara athar zina fi ainik, karena aku nampak kesan zina di dua mata kamu. Ya, sahabat tu agak tersinggung lah. Betul, segera kamu bertaubat, karena aku nampak kesan zina pada kedua belah matamu. Sahabat yang ditegur oleh Uthman kata, hai Uthman, masih adakah wahyu selepas Rasulullah? Uthman kata, oh tidak, tapi aku benar-benar nampak. Akhirnya sahabat tadi mengaku, benar Uthman, tadi semasa aku jalan datang ke tempat ini, aku terserempak dengan seorang perempuan, rupanya Yahudi. Dan perempuan ini betul-betul aduhai, bukan alahai, perempuan yang aduhai. Jadi dari jauh persoalan aku sudah melihat dia, ya. Bahkan semasa berselisih itu pun aku jadi rupanya mata dia yang melihat orang lain itu apa namanya? Itu dipanggil zinal ain kan, berbekas di mata. Orang lain tak nampak, orang itu pun tak perasan. Tapi Uthman bin Affan nampak. Ini orang ni, dia mengaku. Pertanyaan saya, dari mana Uthman bin Affan tahu benda itu? Yang bagi tahu adalah Allah. Karena Uthman waliullah. Waliullah tu macam tu lah keistimewaan dia. Kalau saya keistimewaan umpamanya tak makan, tak lapar, ya buat apa? Tak, bila hujan tak basah, ya itu bukan karomah lah. Apa ruginya hujan basah dan apa untungnya hujan tak basah? Coba. Takkan macam tu dia ambil karomah. Inilah karomah Ashabul Kahfi. Orang yang bagi saya Allahu Akbar, masih muda tidur, kerjanya tidur daripada umur muda, ratusan tahun, bangun sekejap, kemudian mati, masuk surga. Allahu Akbar. Nih Allah beritahu pada kita balasan yang Allah berikan pada Ashabul Kahfi karena keteguhan mereka berpegang pada akidah tauhid yang diperjuangkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 14. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Warabatna, dan kami, makna asalnya mengikat. Rabatah itu mengikat, robit, mengikat. Rabitah alam islami, kan ada satu pertubuhan Islam, Rabitah alam Islam, mengikat. Mana kami kuatkan nah ikat. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka, mereka Ashabul Kahfi. Ketika, tatkala qamu, mereka berdiri. Ini saya terjemahkan harfiah dahulu ya. Qamu, tatkala mereka berdiri. Faqalu, lalu mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ard, adalah Tuhan pencipta, penjaga, pemelihara beberapa langit dan bumi. Lan nad'uwa, tidak sekali-kali, lan tidak sekali-kali, takkan kami menyeru, kami berdoa, kami memohon min dunihi, dari selainnya, ilahan, akan Tuhan yang lain. Kalaulah kami menyeru Tuhan selain Allah, laqad qulna idzan syatata,
laqad demi sesungguhnya kulna kami telah berkata atau mengatakan sesuatu, idzan ketika itu, saat itu, syatata dengan ucapan yang jauh daripada kebenaran. Bukan hanya salah, bukan saya tidak benar, jauh daripada kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu katalah ya di bumi, orang ini berada di planet Marikh, jauh, bukan dekat, jauh. Baik. Allah berfirman dalam ayat ini, dan ini merupakan karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Apa dia? Rabatna ala qulubihim. Baik, saya tafsirkan dahulu kalimat demi kalimat. Kami ikat akan hati-hati mereka. Maksudnya kami kuatkan pendirian mereka, karena mereka telah mengambil pendirian, mengambil sikap. Kami hanya percaya kepada Allah sahaja, dan kami tidak meyakini adanya Tuhan selain Allah. Sedangkan kaumnya, kaum Ashabul Kahfi ini, semuanya syirik, menyembah selain Allah. Dia mengambil sikap berpendirian punya Tuhan yang berbeza sama sekali dengan Tuhan yang dipercayai oleh kaumnya. Itu pendirian, idqam, dan risikonya luar biasa, terancam nyawanya, keselamatan dirinya sudah Allahu Akbar, mereka akan dibunuh. Berbeza keyakinan, mereka dibunuh, tapi mereka tetap teguh. Ugutan kaumnya, ugutan penguasa pada masa itu sedikit pun tidak menggoyahkan, tidak melemahkan keteguhan mereka. Satu di antaranya, kenapa mereka tetap berani dengan pendiriannya walaupun berhadapan menghadapi risiko yang sangat besar dan berat. Allah kata rabatna ala qulubihim. Allah ikat hatinya. Itu bantuan Allah dan itu karamah. Karena mereka mengutamakan Allah, maka Allah pun bantu mereka. Jadi dengan diikat hati mereka oleh Allah, sehingga hati mereka dah tak goyang lagi lah, tak ada ragu lagi lah. Ibaratnya kukuh, kuat, keras, dan segala-galanya. Dan itu banyak sekali ya kalimat robata ni. Robata ni begini jamaah sekalian ya. Arabtu 'alal qalbi musta'arun ila tathbitil iman wa adamit taraddud minhu. Diikat hati mereka itu memberikan ini isti'arah ya, bukan, jangan difahami secara hakiki. Ini isti'arah. Jadi isti'arah itu bahasa apa ya? Bahasa isti'arah lah. Bahasa isti'arah. Ya, kalimat metafora. Ya, metafor. Jadi pemahamannya mesti bersifat metaforik. Begitulah maksud saya. Jangan kemudian hati diikat pakai benang ke pakai apa ya? Bukan. Ini sebenarnya isti'arah bahasa Arabnya. Ya. Jadi metafora. Kalimat metafora, jadi pemahaman mesti bersifat metaforik tafsirnya. Ini menunjukkan yakni tathbitil iman, menunjukkan kekuatan iman mereka dan tidak adanya keraguan sedikit pun. Ketika mereka mengatakan kami beriman pada Allah saja dan kami menafikan Tuhan-Tuhan kamu wahai kaumku, kuat, sikit pun tak ada ragu, tak takut akan ancaman, tidak akan berpaling dari pendirian, tidak akan mundur walaupun selangkah. Ini karena hati sudah diikat, itu maksudnya. Adamut taradud, tidak ada keraguan sikit pun, tidak ada kebimbangan sikit pun, tidak ada likaila yaltafitu ila dunya wa zakharifaha wa yanqati'u ila Allah bikulliyah. Allah ikat itu agar mereka tidak berpaling, tidak lagi mempalingkan diri kepada ya dunia ke, tidak lagi mengutamakan keselamatan dirinya ke, sikit pun tidak, mereka tidak lagi memberikan keselamatan dirinya.
Bak kata orang, mati-matilah, dibunuh-dibunuhlah, asal tetap beriman. Itu luar biasa ya mas kan. Kesan daripada Robin itu luar biasa. Sehingga pandangan hidupnya hanya pada Allah. Kalau saya boleh gunakan istilah yang sudah sebut, orang ini jamaah sekalian, Ashabul Kahfi ketika itu, karena hati sudah diikat oleh Allah, mereka rela kehilangan pemberian Allah kerana cintanya kepada Allah yang memberi. Dia rela kehilangan pemberian kerana cintanya kepada yang memberi. Tahu bahasa itu? Nah, itu bahasa 80-an. Baik. Apa yang ada di tangan kita sekarang ini? Segala-gala yang ada di tangan kita, termasuk kesihatan, termasuk jiwa, termasuk keselamatan, semua apa itu adalah pemberian Allah, betul? Pemberian Allah. Dan yang memberi yakni Allah. Kalau semuanya pemberian, maka Allah sebagai pemberi. Ashabul Kahfi rela kehilangan pemberian semata-mata karena cintanya pada yang memberi. Inilah Ashabul Kahfi. Kenapa begitu? Karena pemberian ini adalah keperluan hidup, sedangkan Allah yang memberi adalah tujuan hidup. Tahu ya bahasa-bahasa seperti ini bahasa ihsan sebenarnya, ini bukan bahasa fiqh. Bahasa ihsan. Apa yang ada di tangan kita sekarang ini jamaah sekalian, makanan, minuman, udara, kesehatan, tangan, keluarga, rumah, jawatan, itu hanya keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Makan ini tujuan hidup ke keperluan hidup ya? Manalah tahu, oh makan tujuan hidup, aku hidup tujuan untuk makan, makan aja lah. Hanya keperluan, berkeluarga hanya keperluan, punya anak keperluan, apa itu keperluan. Tujuannya Allah dah tetapkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup, tujuan ini jumpa Allah, diterima oleh Allah, itu. Nah, kalaulah untuk kita mencapai tujuan hidup, menjadi hamba Allah yang sejati itu, kita perlu mengorbankan pemberian Allah yang menjadi keperluan hidup kita, ya kita korbankan. Sebab itu bekas ahli sihir Fir'aun, kan? Ahli sihir Fir'aun yang disuruh oleh Fir'aun untuk melawan Musa adalah, kan? Dan itu bukan sihir tepi jalan ya, itu agaknya mana ya? Yalah kalau Fir'aun dah memilih melantik itu, mana orang kepercayaan Fir'aun, mana ahli sihir yang hebat lah, yang terpilih lah. Royal Magician apa? Bukan hanya magician tepi jalan, apa namanya, ketah jadi kuih, tak ada. Kan? Oh, sebelum jadi sembah Fir'aun, patuh pada Fir'aun, terbayang hadiah yang Fir'aun nak bagi jika mereka berjaya mengalahkan Musa. Dan Fir'aun pernah menjadikan hadiahnya, yakni minal muqarrabin. Bayangkan, kalau kamu menang, jangan khawatir, kamu semua wahai ahli sihir minal muqarrabin, kamu akan termasuk muqarrabin. Bahasa sekarang lah, bahasa sekarang minta maaf ya, termasuk kerabat beta. Semua dapat dike, dapat dalqof, hebat tuh. Jadi kerabat Fir'aun. Dan mereka bersungguh-sungguh nak melawan Musa. Tapi tengok, selepas mengetahui dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Musa bukan ahli sihir, sebenarnya Musa adalah benar-benar utusan Allah, mereka percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Allah yang ditarikkan oleh Musa. Begitu mengistiharkan beriman kepada Musa, apa risiko yang dihadapi oleh Fir'aun, oleh ahli sihir? Ancaman bunuh, kan? Fir'aun mengancaman bunuh, kan? Kalau kamu tidak tinggalkan Musa,
Aku akan kerat-kerat tangan dan kakimu. Maknanya Fir'aun akan bunuh dia dengan cara yang sangat-sangat kejam dan menyakitkan. Bukan sekadar nak ditarik balik hadiahnya, bukan sekadar dibakar rumahnya, tapi nak dibunuh dengan cara dikerat-kerat tangan kakinya. Pertanyaan saya, adakah bekas ahli sihir takut akan ukitan Fir'aun? Tidak, dia tetap beriman kepada Nabi Musa. Keselamatan diri, tangan, keluarga, itu kan hanya keperluan hidup. Dia sudah menemukan, mencapai tujuan hidupnya. Sebab itu rela mati-matilah. Dikerat-kerat memang sakit, tapi sakitnya hanya beberapa jam lah. Orang mati dikerat-kerat tangan dan kakinya bersilang, dibiarkan itu. Agaknya berapa lama boleh tahan hidup ya? Tangan dikerat sikit, sini darah dibiarkan, kaki begitu. Agak-agak tahan berapa lama hidup? 1 minggu? Nak dikerat sikit-sikit dia, jari sikit. Hanya beberapa jam kan? Ia memang sakit beberapa jam. Tapi Masya Allah, mati saya, surga dah terbayang. Takkan tidak mau mengorbankan jasadnya kan? Itulah yang saya katakan, yang diikuti oleh Ashabul Kahfi, yang Fir'aun. Orang bila sudah mencapai, meyakini akan tujuan hidupnya, keperluan hidup ini sudah tidak ada maknanya. Allah bagi kita macam-macam ini pun tujuannya sebagai kenderaan untuk memudahkan kita mencapai matlamat hidup kita. Jadi jangan dibalik. Tujuan hidup kita korbankan untuk mendapatkan keperluan hidup. Wah, itu rugi ben keliru. Korbankan itu semua. Ini dia. Dan banyak lagi contoh seperti itu. Ini contoh yang terbaru. Dan mereka ini masih muda belia. Allahu Akbar. Muda. Bahkan kalau kita tengok dalam kebanyakan tafsir, umurnya masih di bawah 20 tahun. Kebanyakan mereka berpendapat, yakni kebanyakan mereka masih bawah 20. Bukan 36, bukan. 26 tu dah. Sebab dalam agama kita Islam zaman sekarang, umur 40 tu umur yang maksimum. Maksudnya matang. Umur matang tu 40. Ya, 41 hingga selepasnya itu sudah ya masuk tua. 51 hingga 60 itulah umur tua. Ya, menurut hadis Nabi begitu. 60 ke atas minta maaf. Bukan nyanyi lah. 60 ke atas kalau ikut psikologi Islam itu, kalau 50 hingga 60 tua, 60 ke atas tua bingke. Iya. Tapi kita ini Allahu Akbar. Dia kata 60, oh mudanya lah. Kalau kita belajar Quran, dalam Quran kan ada cerita tentang umur manusia kan? Dalam Al-Quran ada cerita tentang umur manusia yang disebut dengan dengan jelas, umur 40 disebut dalam Quran. Yang kedua umur 60 tapi tidak disebut secara jelas. Disebut dalam hadis Nabi. Ayatnya ada tapi hadis Nabi. Jadi 40 dan 40 dan 60. 60 itu tua. Lepas itu dipanggil tua bingke. Iya bingke. Oh, bingke itu kue. Oh, tak tahu saya. Kenapa begitu? Karena kita ini terpengaruh dengan cara berfikir orang Barat. Orang Barat kata 40 tu baru start nak hidup. Life begin at 40. Masalahnya 40 tu baru nak hidup. Oleh itu 50 kira muda. 60 baru masuk tadika. Itu umur 60 baru belajar nak pakai baju. Wah, 40 tu dah maksimum dah. Ibarat pokok yang mas kalian, pertumbuhannya dah paling dah maksimum.
Manusia 40 dari segi fizikalnya, dari segi kecerdasan intelektualnya sudah maksimum. Maintain saja. Kalau tak maintain nanti akan turun. Tidak akan naik lagi. Tak akan makin sihat, tak ada. Makin sudah. Sebab itu para nabi kebanyakan dilantik oleh Allah, dipilih Allah ketika umurnya 40. 40 tu memang dah ini ikut hadis Mat Saleh 40 baru lahir katanya. Macam mana 40 baru lahir? Itu sudah matang ya. Ini remaja nih bawah 20 diikatkan baik. Kenapa Allah kata kami ikat, kami beri kekuatan atas kulub mereka? Kulub jamak daripada qalbun. Kenapa qalbun? Dan perlu diikat. Jamaah sekalian, qalbun. Baik. Yusamma, ini kaidahnya. Yusamma al-qalbu qalban litaqallubihi. Ini rahsia dia. Baik, saya sudah bagi makeup, jadi boleh bacalah. Dah siap dengan makeup sekali. Kan kalau tak ada makeup susah nak baca. Yusammal qalbu qalban litaqallubihi. Yusamma dikatakan atau dinamakan al-qalbu, qalbun, hati kan. Qalban dengan qalbun. Qalbun dinamakan qalbun kerana taqallubihi, karena sifatnya taqallub. Taqallub itu berbalik-balik, berubah-ubah. Sekejap iya, sekejap tidak, sekejap yakin, sekejap ragu, sekejap patuh, sekejap degil, sekejap hati ini yakni memang sifat semula jadinya macam tu. Suka berubah-ubah dalam sekelip mata kadang-kadang. Tak perlu masa hari-hari, berminggu, kadang lah hanya 1 jam berikutnya dah berubah pula. Nah, ciptaan Allah yang sifat semula jadinya suka berubah-ubah, berbalik-balik, diberi nama qalbun. Sebab qalbun itu maknanya tengok cantiknya bahasa Al-Quran. Kalau dalam bahasa Melayu tak nampak begitu. Kalau hati, kenapa hati dinamakan hati? Kenapa hati dinamakan hati? Bahasa Melayu. Ya, kerana hati susah. Tapi Arab lain. Kenapa qalbun dinamakan qalbun? Karena qalbun suka qalbun. Qalbun dinamakan qalbun karena sifat qalbun qalbun. So itu agar hati ini tidak berubah-ubah, begitu Ashabul Kahfi mengambil sikap, menentukan pendirian, aku beriman hanya pada Allah. Allah ikat agar keyakinannya tidak berubah, ditawar apakah, diugut apapun. Itulah satu di antara rahmat dan karamah yang Allah berikan. Nah, itu luar biasa itu. Sebab itu, apapun yang akan berlaku, lakulah, tak kisah. Itu berkat keteguhan mereka, keikhlasan mereka bersahadah, maka Allah ikat hatinya. Bermakna tanpa Rabbit Allah Subhanahu wa taala mungkin masih bergoyang sana ke waktu ini. Dan ini jamaah sekalian juga dinyata oleh Allah dalam ayat yang lain ya. Coba lihat contoh yang lain makna robata, supaya ini isti'arah tadi lah, bahasa metafor tadi. Coba jamaah lihat di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 10. Surah 28 ayat 10. Kisah
ibu Nabi Musa yang baru sahaja melahirkan Musa. Kita ingat Nabi Musa lahir pada masa Fir'aun laknatullah alaih menguatkuasakan undang-undang yang sangat zalim. Sangat zalim. Undang-undang tu yakni kalau sekarang dipanggil apa tu? Ethnic cleansing. Mana-mana bayi lelaki dari keturunan Israel mesti dibunuh. Tiba-tiba ibu Nabi Musa melahirkan anak laki pula. Ia pun keturunan Israel. Takkan kecut ibu Nabi Musa ni. Bingung dia. Nak bawa lari meninggalkan kampung halamannya tidak mungkin. Dia seorang perempuan, pasti akan dikejar oleh tentera Fir'aun. Nak menyorokkan anaknya dalam rumah, ya sampai bila? Lama-lama akan diketahui juga, mati juga. Dalam keadaan bingung dan resah ini, tak tahu apa nak buat, maka Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, yakni ibu Nabi Musa diperintah Allah untuk buat peti, tabut bahasa Arabnya, tabut peti, dan disuruhnya untuk meletakkan Musa yang masih bayi itu dalam peti tadi, lalu dihanyutkan di sungai Nil. Sudah hanyutkan. Itu perintah Allah, itu wahyu daripada Allah. Apa yang berlaku selepas itu, katalah sudah dihanyutkan, sudah serahkan pada Allah. Dia tidak perlu fikir nanti macam mana kalau hanyut sampai lautan, nanti makan jerung ke apa. Tak payah fikir. Allah yang suruh sudah. Allah yang tanggung risikonya, istilahnya. Ila itu jauh umur. Bahasa mudahnya, Allah tanggung risikonya. Tugas kamu, wahai ibu Musa, sudah hanyutkan saya anakmu, buat peti elok-elok, hanyutkan sungai, sudah, itu aja. Dan dipatuhi perintah ini. Ketika peti sudah dihanyutkan, ya hati ibu Nabi Musa ini dia. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Apa tu? Wa asbaha, maka menjadilah fuadu ummi Musa, hati ibu Musa, farigha, kosong. Di sini gunakan fuad ya. Quran qalub apa situ hadis telah kita pelajari apa beza qalbun dengan fuadun dengan lubun dengan sadrun. Saya tidak perlu mengulangi. Karena yang sudah 2 kali tidak perlu diulangi, nanti habiskan borah saja. Saya katakan umur tu suntuk, jadi tak boleh diulang-ulang. Kalau diulang-ulang nanti belajar roundabout aja. Roundabout. Pimai tang tu sampai bila? Belajar tu biar bertambah terus ke depan. Hatimu ibu Nabi Musa tiba-tiba kosong. Ya tak kosong macam mana seorang ibu dengan anak yang saya disayang, tiba-tiba anaknya pula tak lagi berada di hadapannya dan dia hanyutkan dan tak tahu macam mana. Macam mana nasibnya? Ya, pastilah rasa kosong, rasa hampa. Ni pasti tahulah ibu-ibu ni. Saya tak merasakan jadi tak tahu, kurang tahu. Ingkadat latubdi bihi. In sungguh. Ini bukan jika, sungguh. Kadat hampir dia ibu Musa itulah. Latubdi bihi. Sungguh. Lam tu sungguh juga. Lam taukid. Tubdi, ia mendedahkan, menzahirkan bihi akannya. Kekosongan hatinya ini hampir-hampir ibu Nabi Musa menceritakan pada semua orang. Ya anak aku hanyutkan lah, macam mana sekarang, mana siapa tahu ya, siapa tahu dah. Hampir-hampir. Laula arrobatna ala qalbiha. Tengok Allah kata, kalaulah tidak kerana kami ikat atas hati mereka. Tengok, bila kosong Allah gunakan fuad. Yang berbalik-balik Allah gunakan
Qalbun. Itu benar, itu kaitannya, itu semua boleh dijelaskan ya, antara qalbun dan fuad, itu semua boleh dijelaskan daripada secara saintifik, sangat-sangat mungkin sekarang lagi boleh dijelaskan dari sudut saintifik apa bezanya. Jadi tidak hanya kita fahami dari sudut agama semata-mata, mistis semata-mata. Kalaulah tidak kerana kami ikat atas hatinya, litakuna minal mu'minin, supaya dia menjadi orang yang beriman. Jamaah sekalian, bayangkan ibu Nabi Musa yang sangat menyayangi putranya, anaknya pula dihanyutkannya, dan tahu pula, dia dengar khabar anaknya ini ditemukan oleh keluarga diraja, dan sekarang sudah di istana Fir'aun. Sedangkan ibu Nabi Musa sebelumnya sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya daripada dibunuh Fir'aun. Allah perintahkan dia hanyutkan, sekarang pula malah anaknya sudah di depan Fir'aun. Coba kalau jamaah jadi ibunya macam mana? Menjerit-jerit atau senyap senyum-senyum macam tu? Tu Allah kata hampir ibu Musa, kalau bahasa bebasnya berteriak dan mengaku, jangan itu anakku. Hampir dia kata gitu. Kalaulah tidak kerana Allah ikat. Tengok tu, itu ibu Nabi itu sampai betul sekali. Tapi kerana yang menyuruh ibu Musa ini menghanyutkan anak itu Allah sendiri, ya Allah tak bolehlah biarkan ibu Nabi bisa begitu. Bayangkan kalau ibu Nabi Musa katakanlah hatinya tidak diikat oleh Allah, kemudian dia terlanjur menjerit-jeritkan mereka, diapain, apa agaknya nasib Musa? Oh, rupanya anak engkau, rupanya. Anak inilah aku cari-cari. Dah langkau ni Bani Israel. Ini. Tapi dibiarkan. Akhirnya ibu Musa jadi tenang karena robatna. Tujuan Allah agar ibu Musa menjadi orang yang beriman. Iman maknanya iman akan janji Allah. Kan Allah berjanji kalau kita baca dari ayat sebelumnya, Allah berjanji bila ibu Musa menghanyutkan anaknya atas perintah Allah, ya, Allah sendiri yang berjanji akan mengembalikan anak itu kepadanya. Itu janji Allah. Tiba-tiba anaknya rupanya sekarang depan Fir'aun. Allah lah, kecut hati. Itulah mana robato. Sebab hati ini kalaulah tidak diikat oleh Allah, ya, namanya hati, yusamal qalbu qalban litaqallubihi. Tolong diingat ini definisi ini. Ini definisi ini diingat. Lain kali lebih senang. Kenapa hati disebut hati? Ini bahasa Arabnya ya, bukan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu saya tak tahu. Kenapa hati dikatakan hati? Saya tidak tahu. Tapi kalau kenapa qalbun disebut qalbun, saya tahu. Karena qalbun sifatnya qalbun. Karena qalbun itu qalbun. Patutlah Allah ajar kita di dalam Al-Quran doa yang kita hendaklah sentiasa membacanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Tengok, la tuzigh qulubana. Ya Allah, Engkau telah beri hidayah pada hati hambamu ini. Setelah Engkau bagi hidayah pada hambamu, hati hamba ini, ya Allah, janganlah Engkau sesatkan, janganlah Engkau palingkan, janganlah Engkau goyang. Itu doa Quran. Doa yang Nabi ajar pula, Rabbana Allahumma sabbit qalbi ya muqallibal qulub. Ini doa Nabi. Ya muqallibal qulub. Hadis Sudutul Muzi itu. Wahai zat yang membalikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan, teguhkanlah ya Allah hati hambamu ini ala dinik, atas agama Engkau. Ini doa yang Nabi ajarkan. Pendek aja. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena terlalu sering Nabi membaca, banyak membaca,
Sehingga jamaah sekalian, Ummu Salamah istri Rasul SAW, Ummu Salamah ni istri Rasul, istri kepada Abu Salamah, karena ia adalah mak kepada Salamah, jadi senang. Anaknya namanya Salamah, maka ibunya dipanggil Ibu Salamah, ayahnya Bapak Salamah. Ya senang, sahabatnya senang. Ummu Salamah itu istri Abu Salamah, karena anak dia namanya Salamah, jadi senang. Sahabat Nabi senang dulu, masanya tidak dihabiskan untuk mencari nama anak. Kan sekarang susah. Yang punya anak kan cari nama apa? Woi, beli koleksi nama 3 jilid. 3 jilid. Lah tak ada satu yang berkenan, cari yang lain. Dah cari jumpa nama yang paling cantik, dah diakikahkan pula, sekali akhir diberi panggilan nama lain pula, panggil Boboy. Pernah cari nama dengan akikah Boboy. Karena sering saya, selalu Nabi baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ummu Salamah bertanya, rasa heran. Lu tanya pada Rasul, ya Rasulullah, maliki la akthar mali la akthar mali akthari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rasul, pasal apa yang kau ni selalu sangat banyak sangat berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi? Pasal apa yang itu yang selalu engkau baca? Jawab Nabi, innahu ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada seorang pun anak cucu Adam melainkan hatinya itu berada pada genggaman tangan Allah, di antara 2 jari Allah. Faman sya'a aqama, siapa saja yang Allah kendaki, Allah akan kuatkan, teguhkan hatinya, akan ikat. Wa man sya'a asagha, dan siapa yang Allah kendaki, Allah akan goyangkan gitu. Sebab itu kita hendaklah mohon kepada Allah, kita usaha dan kita mohon agar Allah tetapkan. Jangan tidak berusaha dengan tidak berdoa. Itu Nabi itu jemaah sekalian. Nabi kekasih Allah, maksum, itu pun tak henti-henti sentiasa memperbanyak doa ya muqallibal qulub. Jadi kalau Nabi pun rajin baca doa ini, kita pula mungkin kita ada orang yang berfikir pelik, ya itu Nabi, kita bukan Nabi, tak payah pun tak apa. Ya, jadi penting sekali ya, bila kita sudah menerima kebenaran, berpegang kepada kebenaran, pegang erat-erat sambil mohon kepada Allah agar Allah beri kita kekuatan. Jangan dilepaskan. Apapun risikonya, apapun ujiannya. Bila kita sudah mendapatkan, menemukan tujuan hidup kita, jangan sikit-sikit lah lepas, dapat lagi, susah ya. Iman tidak boleh terlepas. Ini satu di antara bentuk karamah yang Allah berikan kepada ashabul kahfi, warobatna ala qulubihim. Bila Allah ikat hati mereka, dalam ayat ini dinyatakan idqamu, ketika mereka berdiri. Berdiri sini pun jamaah sekalian bukan makna harfiah. Berdiri di sini makna ketika mereka mengambil pendirian, sikap. Tak semestinya dari 2 tahun berdiri depan mereka, oh akan ditangkap apa. Mereka sedang di hadapan raja, di hadapan tentera-tentera, kemudian dia mengucapkan ini dan berdiri, lagi kejar lah, tak sempat nyuruh di gua. Kamu di sini maknanya berdiri menunjukkan kekuatan keazaman mereka, berpegang pada keyakinannya, yakni Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'wa min dunihi ilahan. Itulah pendirian, itulah yang mereka katakan qaum, dan tidak akan terlepas dari hati mereka.
Dan mereka yakin, kalaulah kami tidak kata seperti itu, jika kami tak kata bahawa Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah sahaja, jikalah kami menyeru selain Allah, mereka sedang kata, kulna, laqad kulna idan syatata. Sungguh pasti kita bukan sekadar mengucapkan, bukan sekadar mengatakan, bahkan kita punya keyakinan yang jauh daripada kebenaran. Syatata. Ada orang yang kata, ini pendapat saya ya, kalimah syaitan pun ada yang kata diambil daripada syatata ini. Syatata. Syaitan itu, kalimat syaitan, ada pendapat mengatakan merupakan bahasa, itu root wordnya diambil daripada kalimah shin to. Jadi kenapa disebut syaitan? Karena syaitan ini jauh daripada kebenaran. Habis mana datangnya nun? Syaitan ada nun kan? Syaitan kan ada alif nun kan? Dahulu kita pelajari mana-mana kalimat Arab, bahasa Arab yang ditambah dengan alif nun di belakang, itu menunjukkan kesempurnaan. Baik, contoh mudah. Ghafara. Apa mana ghafara? Allahumma gfirli, Rabbi gfirli. Mengampunkan kan? Mengampunkan. Pengampunan bahasa Arabnya maghfirah, betul? Pengampunan bahasa Arabnya maghfirah. Kita kata mudah-mudahan dia mendapatkan maghfirah daripada Allah. Maghfirah maknanya apa? Pengampunan, betul ya? Tapi ada pengampunan kalimat lain yang lain, bukan maghfirah tapi ghufran. Pernah dengar kalimat ghufran? Itu dalam Quran, ghufranaka rabbana walikal masir. Ghufran. Maghfirah pengampunan, ghufran maknanya ada alif nun nih. Pengampunan yang sempurna, tak ada kurang sikit pun. Betul ya? Itu maksudnya. Jadi mana-mana kalimat Arab yang ditambah alif nun menunjukkan kesempurnaan. Dan maksimum lah. Dah memang yang paling maksimum. Contoh, radiyah. Apa makna radiyah? Ridha, betul? Keridhaan bahasa Arabnya ridon, betul? Ridon. Ridon itu keridhaan lah. Ada yang satu lagi namanya ridwan. Ada alif nun. Jadi ridwan maknanya keridhaan yang paling sempurna. Sempurna. Ridwan. Ridwan. Ya, petuah ini yang jadi warga Perak bertualah sebab Darul Ridwan. Jadi orang yang banyak ridhonya orang Perak. Orang yang banyak kebaikannya orang Selangor, Darul Ihsan. Orang Kuala Lumpur Darul apa? Nih. Baik, sekarang kata Atisha. Apa makna Atisha? Dahaga. Sekarang Atshan, katalah. Coba apa kalau Atshan? Ada alif nun. Dahaga yang paling maksimum. Ya. Syabi'ah. Apa makna syabi'ah? Kenyang. Sekarang syab'an. Apa makna syab'an? Ya, anak muda panggil kenyang gila. Syab'an itu maknanya kenyang yang dah. Nak rukuk pun tak berani. Itu syab'an. Syab'an itu maknanya orang syab'an, orang yang kenyang yang maksimum hingga solat nak rukuk pun tak berani. 90 degrees tak berani. Ya, 45 lah paling tidak. Sebab kalau 90 degree tak keluar balik. Nah, syatata itu jauh dari kebenaran. Mana semuanya salah belaka lah. Salahnya pun bukan salah sikit-sikit, salah banyak.
Syaitan mananya makhluk yang semua ucapannya, semua perbuatannya, semua arahannya, semua permintaannya jauh daripada kebenaran yang paling maksimum. Sebab itu Allah ingatkan, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Kamu jangan patuh pada setan, karena kemarahan setan itu semuanya jauh daripada kebenaran. Bukan hanya jauh sikit, jauh banyak. Tuh ada yang memahami begitu dari segi bahasanya, dari bahasa. Jadi benar-benarlah Ashabul Kahfi yang masih remaja ini punya pendirian yang Masya Allah sangat kuat, dan kekuatan mereka ini karena dibantu oleh Allah, diikat hati mereka oleh Allah, karena mereka sendiri telah coba mengikat hatinya, sehingga mereka tidak takut akan apapun, siapapun, sebesar apa, sebahaya apapun risiko yang akan dihadapi, mereka rela. Tadi saya katakan, orang sebenarnya sudah sampai peringkat yang sangat tinggi, rela kehilangan pemberian Allah karena tidak rela kehilangan Allah, rela mengorbankan keperluan hidupnya semata-mata karena tujuan hidupnya. Allahu Akbar. Karena cintanya pada Allah, tak apalah, tak punya apa-apa pun tak apa, yang penting Allah ridha, sudah. Inilah orang yang sudah sampai peringkat, kalau jiwa namanya jiwa mutmainnah, nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena dia radiyah, dia ridha Allah, maka mardiyah, dia pun diridhoi. Kan begitu ya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Tengok, dia ridha Allah dan mardiyah, ia diridhoi oleh Allah. Ya apalagi kalau dah sampai peringkat, dan ini mencapai tahap setinggi ini ketika umurnya masih sangat remaja, sangat remaja. Jadi saya dah bisa andai lah, katakanlah masa itu ketika masuk gua teruslah mati, atau masuk gua didapat tawaran daripada Allah, wahai hambaku, anak-anak muda, umur kamu ni masih sangat remaja, tapi aku sudah ridho kamu karena kamu ridho aku, kata Allah. Dan bila kamu mati sekarang, kamu terus masuk surga. Tapi sebenarnya umur yang aku peruntukkan pada kamu masih 60 tahun lagi, masih ada baki 60 tahun. Katakanlah. Lalu Allah beri tawaran, katalah, kamu nak habiskan 60 tahun lagi ke atau mati sekarang? Agak-agak apa jawabannya? Nak, masih 60 tahun lagi, kamu boleh jalan-jalan, boleh makan-makan, boleh pasti dia mau mati sekarang, masa itu. Buat apa nak menghabiskan 60 tahun dia, kalau jangan-jangan nanti tambah 1 tahun makomnya sudah jatuh lagi nanya. So itu yang penting umur ini sama sekarang bukan panjang pendeknya, kualitinya. Kan betul kan, kualitinya. Kita sudah dekat dengan Allah atau belum masa itu. Kalau sudah dekat ya mas kan, biarpun umurnya masih remaja, tak ada masalah mati sekalipun. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung Namrus dan marah mereka, ya memang marah sungguhlah, Tuhannya dihancurkan apa. Tapi mereka pun bodoh juga. Macam mana Tuhan boleh dihancurkan pula? Supaya Tuhan tu melawan lah. Umur Ibrahim, apa yang tafsir, umur baru 17 tahun. 17 tahun. Tapi Ibrahim rela mati. Dibakar tu jemaah sekalian. Kan bila orang dibakar tu maknanya dari segi sunatullah mati lah. Katakanlah Nabi Ibrahim diberi tawaran oleh Allah, Ibrahim, kamu sudah amat dekat dengan aku, karena aku ridho, kamu ridho aku ridho kamu. Kalau kamu mati sekarang, umur kamu baru 17 tahun, kamu masuk surga. Atau kamu masih nak menghabiskan baki umur yang aku tetapkan, umur kamu masih 90 tahun lagi. Saya yakin kalau dapat tawaran itu pasti ingin mati. Jadi tak perlu menghabiskan sampai panjang-panjang seterusnya. Kan lagi cepat meninggal orang yang seperti itu, lagi cepat masuk, lagi cepat dapat nikmat sana.
Itulah umur itu sebenarnya yang berkualiti, bukan yang panjang. Sebab itu minta maaf ya, jadi minta maaf ya. Saya cakap terus terang, tolong diubah sikit bila berdoa tu, jangan minta panjang aja. Ini sikit-sikit minta didoakan. Tolong Pak Imam, Pak Bilal doakan, hajatnya 2 ya. Panjang umur, murah rezeki. Sampai bila lah panjang? Tolonglah diubah. Ya, tapi kalau tak nak ubah, ya, serah, tak apalah, terpulang lah. Ditukar, jangan Allahumma tawwil umurana, tapi Allahumma barik umurana. Barik, berkati. Atau Allahumma ja'al khaira a'marina khawatimaha awakhiraha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami, umur yang di penghujungnya. Katakanlah Allah tetapkan umur kita 80 tahun katalah, kan? Umur 10 tahun. Sekarang katalah sudah 70 tahun. Mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah sebaik umur kami, umur yang di penghujungnya. Jadi 10 tahun yang terakhir, atau 2 tahun yang terakhir, atau setahun yang terakhir. Jadikan ya Allah itu yang terbaik, jauh lebih baik daripada yang 78 tahun sebelumnya. Itu yang kita minta, bukan dah 80 tahun dan Allah kata sebenarnya kamu tinggal 6 hari. Dia masih Allahumma tawwil umurana. Mau panjang berapa banyak, panjang dah. Kalau Allah bagi betul, okeylah aku bagi 250 tahun lagi. Lagi nanya. Dibagi betul 250 macam mana? Nak kawan dengan siapa? Anak-anak semua sudah tidak ada. Cucu sudah tak ada. Cicit sudah tua. Piot lahir akhirnya tak kenal. Ni siapa uang ni hasil di sini? Ditukar. Barik umurana, berkatilah ya Allah umur kami, berkatilah ya Allah rezeki yang kau berikan. Jangan hanya minta panjang banyak. Risikonya berat yang sebenarnya. Dan Allah ini jamaah sekalian Rabbul Alamin. Jangankan orang mukmin yang berdoa, orang kafir pun bila berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Tapi namanya istidraj, kan? Jadi yang penting tu kita dah dekat atau belum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ashabul Kahfi walaupun masih belia, belia ke remaja ya? Kalau bawah 20 tahun belia atau remaja? Belia. Bawah 20. Sama ya? Oh, remaja dengan belia sama ya? Oh. Premature. Masya Allah. Ini luar biasa lah bisa ya. Baik, saya bacakan ya ini Arabnya untuk mengambil keberkatan ilmu ulama-ulama tafsir. Mereka telah meninggalkan warisan ilmu dengan isyak mereka yang luar biasa, dan sekarang kita mendapatkan manfaatnya, sehingga ulama-ulama yang mewariskan tafsir pada kita, walaupun mereka sudah berada dalam barzah, mereka terus mendapatkan aliran pahala. Kan itu kan? Selagi ilmunya masih kita pelajari dan kita amalkan, kita sebarkan, mereka ini di alam barzah mendapatkan nih pahalanya terus menerus. Itu janji apa Rasulullah SAW. Saya tu ya untuk mengambil keberkatan dan pastikan mereka terus mendapatkan ganjaran. Litadilla bidakhilil aqidah wal iman billah la tatazza' wala tukhrijuhal ahdas wasyada'id wa hadha min ziyadatil huda alladhi akhbarat bihil ayatus sabiqah. Allah ikat hati mereka, iman mereka kuat sehingga tidak goyang lagi, sehingga iman mereka ini tidak akan keluar dari hati mereka walaupun mereka menghadapi peristiwa keadaan yang paling berat sekalipun. Ibaratnya kalau berhadapan dengan kematian pun mereka tidak akan ya, gitulah maksudnya. Wahada, dan inilah min ziyadatil huda alladhi akhbarat bil ayatus sabiqah. Dan inilah salah satu contoh tambahan hidayah yang Allah berikan pada mereka, seperti mana Allah sebutkan dalam ayat tadi. Kan dalam ayat tadi Allah berfirman, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah.
Apa tambahan hidayah itu? Tambahan hidayah itu yakni keteguhan hati mereka berpegang pada keimanan, tidak akan goyah, tidak akan keluar walaupun sikit, meskipun mereka berhadapan dengan pelbagai ujian dan sabar. Ai sabarnahum wa tabatnahum. Kami beri mereka kemampuan untuk mampu bersabar dan teguh dengan pendirian. Wa ja'alna ala qulubihim. Ini yang luar biasa. Dan kami jadikan hati-hati mereka, kata Allah, walaupun hati itu sifatnya berbalik-balik, mutmainnatan fi tilkal halatil muz'ijah. Ini luar biasa nikmat ini. Kami jadikan hati mereka tetap tenang, mutmainnah, walaupun mereka dalam keadaan yang mencekam ke apa? Mencekam Jamaah sekalian, orang berhadapan dengan kematian itu depan mata. Apalagi kematian, contohnya bekas ahli Fir'aun tadi mati akan dikerat-kerat. Itu suasana macam itu dirasai menyeronokkan atau menggembirakan? Dia berada dalam keadaan menghadapi kematian yang sangat mengerikan. Apa yang dirasa oleh orang yang sedang menghadapi itu? Hatinya seronok, happy, mencekamkan, menakutkan kan? Keadaan itu sebenarnya hampir pastilah menyebabkan orang yang malamnya pasti ketakutan, kesedihan, tak tahulah, cemas luar biasa. Tapi dengan berkat Allah ikat hati mereka mutmainnah. Coba bayangkan, ini kaitan dengan hati. Macam mana orang menghadapi suasana yang sangat luar biasa dahsyatnya, menakutkan, tapi hati tetap tenang, senang-tenangnya. Kalau hati tenang karena suasana semua menyenangkan, makanan ada, semua dia suka, bilik pula sejuk, kawan-kawan semua menghibur, itu biasa. Tenang dan kalimat itu biasa. Ini Allahu Akbar, itu namanya tambahan petunjuk, tambahan hidayah. Wa hadza min lutfihi ta'ala bihim wa birrihim. Dan itu sebagian daripada tanda kelemah lembutan Allah, kasih sayang Allah buat mereka. An wafaqahumul imani wal huda, karena mereka ini beriman kepada Allah. Tumakninah itu ya. Jadi di sini sebutkan Allah jadikan hati mereka tetap mutmainnah walaupun mereka berada dalam keadaan yang tahulah, yang menakutkan, mencemaskan, menggerunkan. Jadi sungguh luar biasa tuh ya, apa yang dirasai dalam hati dengan suasana keadaan yang ada sekeliling di luar dirinya. Itu luar biasa itu ya, luar biasa. Ya ibaratnya lah, yang lain bingung, menangis, ada yang stres, ada yang mungkin setengah gila melihat musibah melanda, tsunami melanda, hancur lebur, tapi dia cukup tenang, coba macam mana? Rupanya mutmainnah, jiwa mutmainnah ini tidak ada sesiapa pun yang boleh mengalahkannya. Ya. Api yang berkobar-kobar pun tidak mampu menimbulkan rasa takut. Kilauan pedang Fir'aun pun tidak membuat dia cemas. Dan lain sebagainya. Ini pernah dirasai oleh Ashabul Kahfi, anugerah Allah, atau lebih tepatnya salah satu karomah Allah buat mereka. Itulah baru karomah namanya. Itu karomah. Dan bila Allah beri karomah, mana benda-benda yang sangat mahal ya, bukan yang remeh-temeh. Karomah ini sesuatu yang sangat tinggi nilai dia masing-masing, bukan hanya yang remeh-temeh lah. Kalau setakat hujan tak basah itu remeh. Ya bak pakai payung aja lah, buat apa? Takkan karomah hanya berupa hujan tak basah. Dia makan banyak tapi yang kenyang orang lain. Itu bukan karomah, itu sihir. itu sihir. Baik ya, jadi pengajaran untuk kita, mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ikat hati kita, tetapkan hati kita. Doanya yang diajar oleh Allah atau yang diajar oleh Nabi?
Yang diajar oleh Allah, Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya. Doa apa namanya Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pendek. Kalau yang Allah daripada Allah itu surah Ali Imran ayat 8 kalau tidak salah. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya. Tapi doa walaupun disuruh perlu didahului oleh ikhtiar. Jangan hanya bermodalkan doa. Gitulah. Kita sakit, berdoa pada Allah agar Allah sembuhkan. Ya ikhtiar dululah, berobatlah. Berobat dululah, jumpa dokter sana, jumpa dokter sini, pergi keluar masuk hospital sana, hospital ini, makan herba sana, akar kayu sini, semua dimakan. Namanya ikhtiar kan? Keluar masuk hospital, klinik, barulah kemudian sambil berdoa. Jangan hanya berdoa tapi tanpa ikhtiar, tidak boleh. Jadi al-ikhtiar tsumma tawakkul 'ala Allah. Itu kesimpulan dia. Berikhtiar diiringi kemudian tawakal. Tawakalnya doa itulah. Bahasa mudahnya, ya Allah, Engkau suruh kami berikhtiar, hamba sudah berikhtiar. Keputusannya ya Allah berada di tangan-Mu. Tapi hamba-Mu sangat mengharapkan ya Allah, Kau kabulkan permohonan hamba-Mu ini. Itu maksudnya. Al-qiyamu yahtamlu ayakuna ya. Tadi saya sampaikan. Jadi maksud berdiri tadi idqamu bukan secara hakiki. Qamu di situ yakni bahasa isti'arah, kalimat isti'arah, kalimat metafor, kalimat metafora, kosa kata metafora. Atau kalimat musta'arah. Sehingga pemahamannya mesti bersifat metaforik. Bukan berdiri daripada duduk, berdiri bukan. Pada sudah mengambil sikap menentukan kami sudah mengambil ke sikap, kami mesti begini, sudah. Dan tak akan toleh kanan, tak akan toleh kiri, tak akan mundur walaupun selangkah. Itu ikhtiar. Bila sudah teguh seperti itu, Allah bantu. Diikat kakinya, apa kata hatinya, dan seterusnya. Tapi ingat ya, perlu kepada keimanan. Jadi kalau kita berpegang kepada keimanan, yang lain itu ikut ya mas sekalian. Bermakna iman atau tauhid tidak boleh renggang sikit pun daripada hati kita, apalagi terlepas. Sebab kalau akidah ni atau tauhid ni terlepas ya mas sekalian, tak. Ya, saya pernah buat contoh ya. Orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid itu pasti nanti berbeza. Belajar matematiknya pun tak sama. Hitungan matematiknya tak sama orang bertauhid dengan yang tidak bertauhid. Iya. Orang yang bertauhid hanya Allah yang ditakuti, matematiknya betul. Ya betul. 5 campur 2 5 campur 5 10. Itu tauhid yang betul. Kalau orang tu tak ada tauhid, 5 campur 5 7. Tak percaya? Ada tauhid betul. Dia ketua kampung, ketua apalah ada kuasa lah. Dapat bantuan daripada pusat. Mula-mula bantuan datang 5 juta untuk kampung dia. 5 juta. Lagi 2 bulan datangnya 5 juta. Mana berapa? 5 campur 5 10 kan? Rupanya orang kampung hanya dapat 6. Hari tu kata 5. Ya macam mana 5 campur 5 6? Itu tak bertauhid. Iya. Yang bertauhid 5 campur 5 10. Apalagi tauhid selalu tertinggal di rumah. Kita ada kuasa, signature kita laku, pergi office, tauhidnya tertinggal di laci kat rumah. Habis. Pasti tergoda. Semasa menjalani tugas pasti tergoda. Tapi coba kalau tauhid ini dibawa ke mana-mana, godaan seberat apapun, tawaran yang menggiurkan sekalipun, pasti akan ditolak. Saya ada masalah keuangan keluarga nih, hutang saya banyak nih.
keliling pinggang nih. Saya dah berusaha tapi belum berjaya nih. Tiba-tiba ada orang datang menawarkan fulus. Macam mana nih? Kalau aku setuju, aku dapat nih 20% nih, tapi haram. Ini haram nih. Kalau aku terima, masalah keuangan beres, tapi dosa. Tapi kalau aku tolak karena aku takut Allah, masalah. Nah, coba kalau tauhidnya la ilaha illallah tertinggal di leci rumah, gelap mata. Jadi tauhid begitu murah sekali, dijual dengan harga yang sangat murah. Belajar daripada nih waliullah Ashabul Kahfi, masih remaja ini. Bukan hanya dia kehilangan fulus, kehilangan nyawa, berhadapan nyawa nih. Bahkan banyak ahli tafsir memahaminya sebagian besar mereka itu yakni kerabat penguasa. Jadi dia hilang kekuasaan lah. Maknanya kalaulah orang tuanya ini meninggal, mangkat, dia akan menjadi penggantinya. Tapi rela kehilangan semuanya semata-mata karena akidah tauhid. Jadi tauhid jangan ditinggal, bawa aja lah. Jangan bawa akidah tauhid hanya nak pergi umrah ya. Pergi umrah dibawa di multazam, tauhidnya kuat, di raudhah kuat sungguh. Nak cakap besar tak berani, cakap bohong tak berani, sebab takut kalau bohong dia kata bingung nanti. Tapi bila lepas umrah sambung percutiannya di tepian Laut Caribbean, lah akidahnya tertinggal. Ya, akhirnya dah berubah lah, penampilan dah berubah. Kan? Masa umrah tadi, yang laki macam Nabi Ibrahim, yang anaknya macam Ismail, yang perempuannya macam Hajar. Maklum tauhidnya ada di multazam. Sambung perjalanan terus terbang ke Honolulu. Yang dahulu masa di Makkah macam Hajar alaihissalam, di Honolulu menjadi apa? Daripada Hajar alaihissalam menjadi kurang hajo. Itu karena itu. Bayangkan ketika tauhid terlepas, malakul maut datang menjemputnya. Aduh, ngeri sekali jamaah sekalian kalau kita faham akan pengajaran penyalaan Al-Quran. Sangat ngeri. Sudah bila pegang-pegang, ikat, mohon pada Allah agar diikat hati kita untuk itu, sehingga kita tidak tergiur, terpengaruh, tertipu, terpedaya, itulah ya. Jadi doa banyak-banyak kita, saya khasnya yang menyampaikan doa yang Quran ajar itu jangan diabaikan. Rabbana tuzigh qulubana, atau doa yang dibacakan untuk mendapatkan kekuatan iman. Karena hati ini yusammal qalbu, yusammal qalbu qalban litaqallubihi, karena suka begitu. Jadi agar tidak begitu, minta Allah ikat. Tsabbit qalbi, gitu ya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar pada Allah jua, silap kelemahan diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa salihah tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.